Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kanker paru-paru. Kalau paru-paru rusak, matilah tubuh kita. Saking pentingnya fungsi paru-paru. Kalau itu rusak ya manusia akan mati. Sampai paru-paru itu udah nggak lagi bekerja gitu, udah nggak lagi berfungsi. Jadi tubuh manusia akhirnya menuju kematiannya. Dan paru-paru ini ada di Kalimantan, hutan Kalimantan, yang saat ini sengaja dibakar oleh Pak Said sendiri palingnya. Zionis seperti Dajjal berarti ya. Mungkin kita nggak pernah tahu gitu, karena dilarang penelitiannya, bahwa yang menciptakan bencana gempa itu sebenarnya tambang yang merusak ekosistem laut itu, yang sebenarnya menimbulkan pergeseran lempeng tektonik, misalnya gempa bumi di laut. Kita juga nggak pernah tahu yang menciptakan panas yang begitu dahsyat ya di Eropa. Kalau nggak salah udah ribuan orang ya meninggal karena panas itu. Ternyata dari hutan yang berubah menjadi sawit gitu. Jadi fungsi alam, ekosistem alam itu rusak gitu. Dan ya bumi sedang menuju kehancurannya. Kalau ini diizinkan Dajjal untuk terjadi, justru rencana Dajjal ya bersama Zionis untuk terjadi, berarti memang dia udah mempersiapkan kedatangannya ya, dengan kehancuran dunia. Dan sepertinya memang kehancuran dunia itu berasal dari Wakanda ya, dari Indonesia. Itulah alasan kenapa dirusak serusak-rusaknya, karena dia memang berencana merusak bumi untuk memperdaya manusia. Jadi sangat amat rugi kalau umat muslim di Indonesia itu bersikap menunggu Imam Mahdi gitu. Karena dilihat dari tanda-tandanya memang bencana bakal datang duluan ya sebelum Imam Mahdi. Berarti yang kamu tunggu itu bukan Imam Mahdi, kamu tunggu bencana kematian. Bencana kematian diri kamu sendiri, diri kita sendiri kan. Ya menyedihkan itu karena kalian umat muslim itu merasa pasti masuk surga gitu, padahal disuruh memerangi kezaliman saja kalian nggak mau kan. Disuruh berperang saja kalian nggak mau. Tapi pede banget gitu masuk surga kan. Ya sudahlah, wallahu alam. Jelas ya mereka memang mencoba merusak alam. Tapi ini jelas juga ya bahwa kaum munafik, pemimpin munafik itu bukan bagian dari rencana Dajjal ya. Mereka bahkan nggak peduli kalau pemimpin munafik ini tamat gitu kan, tamat riwayatnya. Meskipun mereka bisa membuat kemungkinan selamat gitu kan pemimpin munafik ini, tapi ya bisa jadi mereka juga bahkan nggak peduli gitu. Karena prajurit utama Dajjal memang sepertinya Zionis ya, Yahudi jahat, pasukan Dajjal. Mereka sama sekali nggak peduli dengan pemimpin munafik ini, dengan kaum munafik ini. Nah, kerugian yang sangat besar gitu ketika umat muslim nggak mau bersatu memerangi kaum munafik ini. Meskipun secara alam udah terlambat gitu ya, karena Wakanda udah sangat rusak ya. Indonesia itu sudah sangat rusak dengan semua PSN-nya, semua pertambangan.
Meskipun tambangan itu yang pertama kali rasakan kan masyarakat sekitar ya, banyak penyakit yang timbul gitu. Dan secara alam itu menimbulkan kehancuran lain gitu. Dan kehancurannya itu nggak hanya di Indonesia saja, tapi kan ke seluruh dunia ya. Apalagi paru-paru dunia gitu. Sejak awal kalau mereka mau melindungi hutan, melindungi paru-paru dunia, sejak awal itu bakal dibentengi pagar gitu, biar nggak kebakaran. Dan dana ini tentu saja dana ini ada gitu kan. Toh korupsi mereka juga banyak ya. Masa nggak ada dana untuk buat pagar, buat hutan, lindungin hutan. Ya, teror mereka nggak peduli. Dajjal juga nggak peduli. Dia memang berniat menghancurkan bumi ini kok. Dia sudah berniat keluar dengan merusak bumi ini gitu kan. Supaya dengan melalui kehancuran itu dia menggoda manusia nanti. Saya jadi ingat ini ya, sebuah teori gitu, teori konspirasi. Saintis disuruh buat buah tanpa biji gitu kan, supaya kita warga biasa nggak punya biji lagi untuk menanam, jadi semua biji milik mereka ya. Tapi sudahlah, sejak awal yang paling bersalah atas kerusakan bumi ini ya manusia sendiri. Karena kalian menerima sistem riba, menerima uang kertas yang profitnya itu sangat besar kepada yang mengatur, yang mengelola itu. Nah, itulah Zionis kan. Apa sih namanya? Meskipun mereka mati-matian membantah gitu kan, kalau bukan mereka yang mengatur uang kertas. Mati-matian dibantah. Tapi yang bodoh ya manusia sendiri. Yang menerima sistem riba ini ya kita sendiri gitu kan. Meskipun ini memang kesalahan nenek moyang kita, kesalahan orang tua kita yang menerima sistem uang kertas ini. Tapi sudah sepatutnya kita bersama-sama menolak itu gitu. Apalagi kalau sadar pembantaian, genos di berbagai daerah, genos terhadap manusia di berbagai wilayah di bumi ini, itu salah satunya terjadi karena profit dari uang kertas itu. Bahkan jangan justru karena profit uang kertas itulah yang, profit riba uang kertas itulah yang bisa menciptakan genos di berbagai wilayah itu, di Gaza, di Sudan, dan berbagai tempat lainnya. Dan ya seperti yang saya katakan ya, ada kemungkinan yang sangat besar gitu bahwa Indonesia akan hilang dari peta gitu. Siap-siap aja Indonesia hilang dari peta ya. Sudahlah, jadi umat muslim di Indonesia itu menyedihkan ya. Kalau kalian menunggu Imam Mahdi gitu kan, bukan bersikap aktif tapi bersikap pasif gitu. Padahal seharusnya kalian bisa lah memerangi kaum munafik ini, tapi kalian bersikap menunggu gitu. Ternyata yang datang duluan bukan Imam Mahdi tapi bencana Allah gitu kan. Jadi apa ya jawaban kamu di hisab nanti apa gitu. Menunggu gitu kan. Sudahlah, wallahu a'lam. Dan saya nggak tahu kapan para ulama di Indonesia sadar. Saya nggak ngerti, saya nggak paham. Apakah hati kalian sudah sebeku itu gitu kan, kehancuran sudah di depan mata. Meskipun sebenarnya udah terlambat sih ya. Sebenarnya kalau dipikirkan secara logis ya udah terlambat untuk memerangi kaum munafik ini, karena hutan udah terbakar, tambang udah terjadi gitu kan. Meskipun secara sistem udah terlambat dan dunia memang sudah menuju kehancuran, tapi tetap saja memilih untuk memerangi kaum munafik ini sebelum kehancuran itu benar-benar tiba gitu, adalah hal yang mulia gitu kan. Tetap saja hal yang mulia meskipun terlambat. Dan ya kalaupun memang terjadi ya, ada ulama-ulama yang sadar di Indonesia ini dan akhirnya mengumpulkan pasukan untuk memerangi kaum munafik ini, meskipun bencana alam itu nggak terhindarkan gitu kan, Indonesia benar-benar hilang dari peta gitu ya. Pasti Allah menyelamatkan kalian gitu kan. Terbalik dengan umat muslim yang bersikap menunggu gitu.
ternyata yang datang duluan bencana kematian ya. Ya menyedihkan lah gitu. Kemarin sih baca ini, ada katanya surat dari anak kecil gitu ya, banyak orang miskin di sana, janganlah bencana ya Allah. Tapi ya ini memang bukan kesalahan anak kecil itu, ini kesalahan kita sebagai orang dewasa gitu. Ketika Allah mewajibkan kita memerangi kezaliman, ya kita malah berkata kita nggak wajib berperang gitu. Dan ketika pasukan-pasukan perang yang kita titipkan amanah perang kita ke dia malah melakukan pengerusakan, malah membela kezaliman gitu kan. Malah melindungi kezaliman, maka dan kita mendiamkan itu gitu. Udah tahu pasukan yang kita titipkan amanah kewajiban kita berperang kepada mereka ternyata mendukung kemunafikan, mendukung kezaliman gitu kan, mendukung pemimpin munafik gitu, mendukung kaum munafik gitu. Itu orang yang kamu titipkan kewajiban berperangmu gitu. Ya siap-siap aja lah, nerakanya berat itu. Nerakanya berat ya. Tapi ya sudahlah, wallahualam. Kayaknya kalian lebih senang ini ya, lebih senang tersiksa di neraka dulu mungkin daripada berjuang gitu kan, berjuang masuk surga. Tapi sudahlah, wallahualam. Apakah kalian akan sadar sebelum bencana total itu datang gitu? Udah jelas lah kalau paru-paru rusak ya, jelas lah bencana gitu. Dan itu sengaja kan. Sengaja ya. Aduh, berarti Dajjal benar-benar gak peduli ya sama pemimpin munafik gitu. Pemimpin munafik ini juga gak peduli kan kalau dunia hancur. Karena kalau dunia hancur kan dia juga sengsara gitu kan. Atau mungkin mereka sudah antisipasi. Jadi dia pengikut Dajjal gitu. Jadi udah ada antisipasinya. Ya, wallahualam. Ingatlah bahwa kitalah manusia yang tidak mau mengambil pelajaran dari Al-Quran yang kita baca. Wallahualam.